Kehadiran Elon Musk, pengusaha teknologi ternama dari Amerika Serikat tersebut, pemilik Twitter, Tesla, hingga SpaceX tersebut, kehadiran sang inovator di Bali beberapa hari lalu menegaskan satu hal. Kehadirannya harus diakui memberikan tamparan keras ke wajah kita. Sebuah tamparan yang benar-benar keras terhadap harapan dan mimpi kita buat jadi negara maju, buat jadi bangsa yang maju. Mestinya kehadiran Elon Musk menyadarkan kita. Mestinya, kedatangannya membangunkan kita dari mimpi dan mengembalikan kita ke dunia nyata. Kehadiran Elon Musk mengingatkan banyak hal, banyak borok dan bobrok dalam pengelolaan pemerintahan kita yang tiba-tiba saja terpampang lebar. Ada beberapa realitas pahit yang harus kita akui bila mana kita ingin terus memperbaiki diri supaya bisa menjadi semakin maju. Yang pertama, kedatangan Elon Musk meresmikan penjualan perangkat akses internet Starlink di Indonesia, menegaskan kegagalan program penyediaan akses internet hingga daerah-daerah terpencil oleh pemerintah. Starlink dari Elon Musk mengingatkan kita akan mega korupsi yang menghambur-hamburkan triliunan rupiah uang rakyat untuk pembangunan BTS Bakti Kominfo. Kita ingat, proyek yang dikorupsi oleh Menteri Kominfo Johnny G. Plate dan kawan-kawan tersebut punya tujuan mulia, yakni menyediakan akses internet hingga ke daerah-daerah terpencil. Tapi, apa mau dikata? Proyek tersebut gagal total karena dikorupsi beramai-ramai, dikorupsi secara berjamaah. Dan akhirnya untuk penyediaan akses internet di lokasi-lokasi terpencil tersebut, pemerintah harus berpaling. Pemerintah harus membuka jalan bagi Elon Musk berjualan di negara kita. Dan mirisnya, ini nih yang bikin miris. Ternyata pada kenyataannya, klien terbesar pertama dari Starlink milik Elon Musk tersebut di negara kita adalah sebuah lembaga negara, yakni Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tidak bisa mengandalkan program BTS dari Bakti Kominfo yang dikorupsi beramai-ramai, tidak ada pilihan bagi Kementerian Kesehatan selain membayar layanan yang disediakan oleh Elon Musk dengan harga yang tergolong mahal tersebut. Ini demi puskesmas kita di seluruh negeri bisa terkoneksi internet. Inilah realitas dan sekaligus tamparan keras dari Elon Musk yang harus kita akui dan kita jadikan pelajaran yang berharga. Pada akhirnya, kita harus mengandalkan solusi jenius dari perusahaan swasta dari Amerika dalam menyelesaikan persoalan pemerataan akses internet kita, dalam menyelesaikan persoalan mewujudkan keadilan sosial kita. Dan penyebabnya, bukan karena kita nggak sanggup membangun akses internet tersebut. Bukan karena itu, tapi penyebabnya adalah karena kita bangsa yang masih sangat korup. Ya, itulah tamparan keras pertama dari kehadiran Elon Musk di Bali beberapa hari lalu. Dia mengingatkan kita betapa korup dan tidak bertanggung jawabnya para petinggi kita sehingga layanan publik jadi terbengkalai. Tamparan keras berikutnya dari Elon Musk kepada kita adalah niat dari sang pengusaha buat sekedar berjualan di negara kita. Ya, Elon Musk datang ke Bali. Dia datang ke Indonesia cuma buat berjualan Starlink saja. Dia datang ke Indonesia bukan buat berinvestasi dan membuka pabrik. Dia datang bukan buat membuka lapangan kerja. Sekali lagi, realitas ini mestinya juga jadi tamparan keras buat kita. Ini jadi tamparan keras buat pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Luhut. Pada kenyataannya, ini realitasnya. Di mata investor raksasa seperti Elon Musk, Indonesia belum jadi tujuan investasi yang menarik. Walaupun Indonesia pasar yang besar dengan 280 juta penduduk, walaupun Indonesia punya pasokan tenaga kerja usia muda yang berlimpah, walaupun Indonesia kaya bahan baku alam yang melimpah, walaupun kita punya semua keunggulan itu, di mata investor kelas paus seperti Elon Musk, tetap saja kita bukan negara tujuan investasi yang menarik. Harus kita akui dengan jujur, masalah mendasarnya di sini adalah soal keamanan investasi. Yang jadi masalah, di negara kita nggak ada kepastian hukum yang bisa memberikan jaminan dan perlindungan kepada para investor. Soal ini, pastinya tentunya kita masih ingat
pesan Prof. Mahfud dan Mas Ganjar di kampanye Pilpres yang lalu. Tanpa kepastian dan perlindungan hukum, Indonesia nggak bakal jadi tujuan investasi dan berbisnis yang menarik. Kalau semuanya harus ada backing yang kuat dan harus menyogok, percayalah, Indonesia nggak bakalan jadi tujuan investasi yang menarik. Nah, makanya program Prof. Mahfud soal penegakan dan kepastian hukum di Pilpres lalu mestinya masih relevan. Dia masih tetap relevan dan penting buat kita perjuangkan bersama demi masa depan Indonesia yang lebih makmur. Lalu yang berikutnya, ini tamparan berikutnya dari kedatangan Elon Musk. Ini menyangkut industri nikel dan mobil listrik kita. Tampaknya, keberlimpahan bahan baku nikel di negara kita dan prospek industri mobil listrik di negara kita itu semua belum menarik perhatian dan minat Elon Musk. Walaupun kekayaan bahan baku nikel kita berlimpah, dan ini kabarnya adalah komponen terpenting dalam pembuatan baterai buat mobil listrik, tapi pada kenyataannya, di mata pemilik pabrik mobil listrik Tesla, semua hal yang kita anggap sebagai keunggulan kita tersebut, semua itu sama sekali tidak menarik di mata sang investor kelas dunia. Jadi, pertanyaannya, bagaimana prospek industri dan pasar mobil listrik kita ke depan kalau investor terbesar mobil listrik dan juga sang inovator sejati, dia sama sekali belum melirik kita sebagai pasar dan rantai produksi yang penting. Dan ini juga penting, yang terakhir ini juga penting. Antusiasme Elon Musk buat datang ke Indonesia demi meluncurkan produk Starlink, produk akses internet buat daerah terpencil, ini juga mestinya membuka mata kita soal bagaimana seorang Elon Musk memandang kita, memandang Indonesia. Bisa jadi, di mata seorang Elon Musk, negara yang dipimpin oleh Pak Jokowi dan Pak Luhut ini adalah sebuah negara yang masih terbelakang, sehingga membutuhkan solusi internet satelit. Dia memandang Indonesia sebagai negara dengan infrastruktur internet yang masih jauh dari memadai. Tampaknya, Elon Musk nggak memandang kita sebagai negara kaya yang bisa jadi pasar potensial buat penjualan mobil Teslanya yang super mahal itu. Tapi sebaliknya, dia memandang kita sebagai negara miskin yang mesti dibantu akses internetnya. Sekali lagi, ini mestinya jadi tamparan keras buat kita. Sebuah tamparan keras buat Pak Jokowi dan buat Pak Luhut juga. Ini semua mesti dirasakan sebagai tamparan keras supaya kita berhenti bermimpi dan kembali berpijak pada realitas. Kita mesti sadar, pekerjaan rumah kita dalam membawa bangsa Indonesia jadi negara maju, pekerjaan rumah kita dalam menunaikan janji kemerdekaan, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, pekerjaan rumah kita masih banyak sekali.